Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu, mohon maaf terlambat mulai karena kami salat tadi agak terlambat sampai selesai jam 1:20. Makan, mengatur anak-anak sebentar baru kesini. Jadi keterlambatan itu bukan pada pesawat televisi Anda. Memang agenda agak padat. Baiklah Bapak dan Ibu yang berhadir, judul daripada pertemuan kita kali hari ini itu yang berkaitan dengan Raudhah dan ziarah kubur Nabi. Raudhah dan ziarah kubur Nabi. Nanti tulisannya sudah dibagikan, jadi bisa dibaca nanti. Cuman kita jelaskan sebentar waktu. Saya tidak mendapatkan tulisan, Pak Luazardi. Bisa satu. Bagi Bapak Ibu yang barangkali belum pernah ke Madinah atau belum pernah umrah, barangkali perlu kita kasih informasi sedikit tentang Raudhah ini. Raudhah itu secara bahasa artinya kan taman. Dikatakan dia Raudhah, populer, tempat di mana biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk menyampaikan wahyu atau tausiah atau beberapa hal yang penting beliau sampaikan. Disitulah sering Nabi bermajlis di masjid itu. Dan letaknya dari mimbar Nabi sampai ke rumah Nabi. Kalau kamar masjid yang sebelah kanan saya ini, jika menghadap kiblat kan sebelah kiri. Itu kamar Aisyah. Kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau wafat di kamar Aisyah. Di mana beliau wafat, di situ beliau dikuburkan. Maka jadilah kamar Nabi, yaitu rumah Nabi itu, menjadi sekaligus kubur Nabi SAW. Nah, Raudhah itu adalah, kita jelaskan sedikit. Ini dia. Mimbar Nabi. Nanti kalau berkunjung, ini mimbar Nabi. Kemudian kalau kasih Raudhah, karpet hijau, warna baju ustadz kita ini agak tua sedikit, tapi inilah warna karpet hijau. Itu arena Raudhah. Dan ini mimbar Nabi, mihrab Nabi. Sekarang sudah dipagar, pagar batas-batas supaya orang yang ke situ. Dulu orang kalau berkunjung ke Raudhah sering sini. Pada Raudhah itu sebesar ini. Tiang saya, ya, kali sekitar 26 kali 5 meter, 15 meter segitu Raudhah. Kasihnya. Terbentang karpet warna hijau. Dan sekarang masuk ke sana pakai aplikasi. Kalau zaman dulu masuk siapa yang cepat, siapa yang tangkas, siapa yang kuat, siapa yang bersemangat, tiba di sana. Siapa yang pemalas, pematah semangat, tidak keras kemauan, tidak pernah datang ke Raudhah. Maka siapa yang rajin, itu yang sering di Raudhah. Raudhah. Jadi sedangkan ini apa lagi? Ini kamar kubur Nabi ini.
Nanti kita jelaskan sama Nabi. Yang kita jelaskan itu Raudhah. Nah, lalu kenapa namanya Raudhah itu taman surga? Ada yang mengatakan bahwa nanti Raudhah itu akan diangkat ke surga. Memang arti yang dipakai arti hakiki namanya. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa dikatakan dia Raudhah seakan-akan orang yang berada di situ berada di taman-taman surga. Apa maksudnya? Gini. Nabi ini kan mihrab Nabi ini. Mihrab Nabi di situ posisi itu. Di zaman Nabi kan belum ada mihrab. Nah, Nabi setelah salam kemudian membaca istighfar 3 kali, lalu Allahumma anta salam wa minka salam sampai tabarakta ya zal jalali ikram. Kemudian beliau menoleh ke jamaah, ke makmum. Itu kebiasaan Nabi. Kalau ada hal-hal yang akan beliau sampaikan, beliau sampaikan. Sering-sering setelah salat itu beliau akan menyampaikan sesuatu. Dan beliau sering bermajelis di ruangan itu. Maka siapa yang berada di situ seakan-akan dia berada di taman-taman nirwana, taman-taman surga. Karena ketika itu rahmat tercurah, nikmat, ketenangan, ketentraman. Kalau kita berada nanti di Raudhah, itu kalau bisa kita menghadirkan ingatan itu, oh di sini dulu Nabi bermajlis, duduk-duduk bersama sahabat-sahabat, di mana beliau menyampaikan sabda beliau, hadis beliau, nasihat-nasihat beliau di situ. Wahyu sering diturunkan di situ. Beliau berdialog dengan para sahabat di situ. Dan kemudian kadang-kadang menyambut tamu juga di situ. Seakan-akan Raudhah itu apa namanya? Tiba ada waktu rumah, kamar ruang tamu. Beliau situ. Sebab ke kamar beliau tidak bisa. Beliau kecil cuma. Nah, Raudhah ini banyak keistimewaannya. Di buku kita nanti ada banyak keistimewaan atau banyak keutamaan tentang Raudhah. Gimana Nabi? Bentar. Nah, sekarang entah apa besok ini ya, kita tidak tahu entah bagaimana besok ini sistem yang dipakai. Kabar terakhir yang saya dapati bahwa orang yang sudah pernah ke Raudhah tidak boleh lagi. Hanya sekali setahun misal. Entah bagaimana besok haji ini peraturan baru, sistem baru kita tidak tahu. Saya juga tidak dapat info karena belum musim haji belum datang. Kemarin siapa yang sudah ke Raudhah tidak boleh lagi ke Raudhah. Walaupun dia umrah lagi, tapi kalau sudah pernah ke Raudhah tidak bisa, tahun depan lagi. Karena orang begitu sangat ramai, punya antrian panjang. Apa yang hendak dituju di Raudhah? Kita lihat buku. Kita lihat buku. Apa yang hendak kita cari di Raudhah? Gini. Kita baca hadis dulu ya. Halaman pertama. Ma baina baiti wa mimbari. Antara baiti rumahku. Saya ulang lagi, rumahku. Apa yang rumah Nabi? Kamar Nabi. Jadi kalau Nabi keluar masjid, ke kamar namanya. Kalau Nabi masuk, ke masjid namanya. Pas di situ. Dindingnya sini. Semenjak dinding pembatas kamar Nabi sampai kepada mimbar tadi, namanya Raudhah.
Setiap waktu salat ditutup dengan tirai agak tinggi, tabir agak tinggi putih. Kemarin terakhir saya pergi, masih antrian panjang, pakai aplikasi, dikasih di situ paling lama 10 sampai 15 menit, kemudian disuruh keluar, gantian terus. Syukurlah orang yang mendapat antrian itu, dia bisa salat di situ. Kembali kita kepada yang tadi. Jadi kata beliau, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Raudhah taman, riyad taman-taman. Jadi kalau katakan raudhah salah satu taman daripada taman-taman surga. Ini yang tadi. Ada yang mengatakan betul-betul raudhah itu nanti diangkat ke surga dan jadikan taman di surga. Itu pendapat yang banyak memahami seperti itu. Yang kedua memahami bukan raudhah itu diangkat, tapi bagaikan orang berada di taman surga seperti tadi. Karena arti raudhah taman. Jadi min riyadil jannah termasuk daripada taman-taman surga. Kemudian wa mimbari ala haudi, dan mimbarku itu berada di atas telagaku. Nabi juga punya telaga. Karena ini persoalan-persoalan gaib ya. Maka apa yang dijelaskan ulama itu sekedar dapat membantu kita saja. Yang jelas bagi saya, haji sekarang berbeda dengan haji tahun-tahun yang dulu. Maksudnya sebelum Covid. Karena sebelum Covid ke raudhah itu orang bisa tidak antri, tidak leluasa. Kalau perempuan biasanya ke raudhahnya pagi hari. Kami laki-laki itu mana yang tangkas, cepat, kuat. Cuman setelah Covid rupanya diatur sedemikian rupa sehingga semua orang dapat giliran ke raudhah. Yang kita kaji sekarang adalah kita di raudhah itu mengapa? Kami laki-laki masuk dari sana, tiba-tiba raudhah, enggak ini raudhah. Pintu pas, tiba-tiba raudhah sebesar ini. Salat apa saja? Salat sunat apa saja? Apakah salat tahiyatul masjid? Karena kita dari salat keluar masjid. Kami laki-laki kalau masuk raudhah keluar masjid dulu. Antrian di samping pojok kanan. Kalau kita menghadap ke arah kiblat kiri, di samping Baqi' antrian panjang. Masuk di situ. Setiba di raudhah boleh diniatkan tahiyatul masjid. Atau boleh diniatkan salat sunat mutlak 2 rakaat. Atau boleh diniatkan salat sunat apa saja. Yang penting kita bisa salat di situ. Kalau saya masa niat ketika itu salat sunat mutlak, supaya bisa kita bebas berapa saja. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Paling bisa salat itu 6 rakaat. Sudah itu diusir orang lagi, polisi mengusir. Cuman sisakan waktu ini. Kita lihat, andaikan kita di bilik raudhah itu lamanya 10 menit, andai sampai 15 menit. Setelah itu kita sudah dikerahkan keluar, bagi waktu itu sampai dalam salat sunat 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Kalau bisa dalam sujud kita pakai doa. Doa apa saja ketika sujud. Setelah salat yang saya lakukan istighfar dulu. Istighfar sepuas-puasnya, karena itulah tempat-tempat di mana kita mustajab untuk berdoa, minta ampun. Setelah selesai istighfar atau taubat, lalu berdoa. Dengan doa apa saja yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Kemudian jangan lupa bersalawat. Kita di sebelah kamar Nabi. Kita sedang berada di sebelah
kamar Nabi. Kalau kamar Nabi, kalau kita menghadap kiblat arah kiri. Jadi saya suka memilih arah dekat kamar Nabi. Kalau bapak-bapak agak dulu ke dalam, orang banyak memilih di sini. Pak ya, sebentar. Saya tunjukkan lagi. Kita tunjukkan roda tadi lagi. Orang banyak memilih yang sama ada sikuah. Wah, udah buat sikuah. Ambo saya suka milih di sebelah kamar Nabi supaya dapat bersisian dengan dinding rumah Nabi. Kenapa? Itu tidak ada pula sunnahnya. Sunnahnya tidak ada, wajibnya tidak ada, tapi saya ingin sebelah, agak ada perasaan perasaan tertentu yang tidak bisa diungkap. Jadi kalau bapak suka dengan apa yang saya lakukan, pilihlah. Kan kita masuk Raudah ini. Itu pintunya Pak. Kalau kita antrian masuk situ pas pasikuah, angko sisko anggap. Latibur Pak dia di sebelah kamar Nabi. Kalau mau milih kemuko dekat dinding kamar Nabi. Kalau ibu saya tidak tahu. Kenapa? Karena ibu ada aturan khusus. Aturan khususnya masuknya, maksud saya. Biasanya masuk dari belakang. Sudah kasih dinding. Langsung ke depan. Kalau kami keluar dulu. Keluar masjid, keluar panjang. Kalau ibu langsung pagi. Biasanya setelah selesai salat subuh. Kemudian zikir-zikir doa. Orang sudah mulai memasang tabir. Tiang-tiang itu kasih tabir panjang. Sampai ke tempat kaum wanita perempuan. Kemudian tiba jadwalnya ibu, dia pakai antrian juga, ibu langsung ke depan, tiba di Raudah. Kalau kami lewat pintu, ibu enggak. Nah kalau ibu-ibu masuk juga ingin bersisian sebelah kamar Nabi, ya datang ke sudut. Datang sudut kamar Nabi. Tapi dengan catatan, enggak sunnah. Tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Cuma kenapa? Ya saya ingin seperti itu. Terasa dekat kamar Nabi di mana Nabi dikuburkan. Di situ kita berselawat. Kenapa kita berselawat? Kita doa. Berselawat di situ kalau kita sadari betul berbeda dengan salawat di kampung kita. Karena salawat itu kan doa. Salawat kalau kita bahasakan doa. Kata tunggalnya salatud, doa. Kalau jamaknya salawat. Jadi kalau salawat doa-doa. Kita berdoa kepada Allah untuk Nabi. Nah sekarang kita berada di dekat Nabi yang dibatasi cuma oleh apa? Oleh dinding. Lalu kita berdoa seakan-akan kita langsung berada di samping Nabi gitu. Itu yang saya. Yang mau bapak ibu terserah, tapi yang saya begitu. Sama dengan membaca Assalamualaikum ya Rasulullah, di sini nanti akan ketemu di belakang. Coba lihat belakang. Halaman 8. Tata cara ziarah kubur Nabi, halaman kedua, nomor 2. Setelah sampai di depan pintu kubur menghadapkan wajah kepadanya, lalu berikan salam dengan mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. Ini saya contohkan saja ya. Ini pintu arah kamar Nabi. Kita yang ziarah kubur Nabi di depan ini jalan. Waktu kita menghadap ke pintu di mana di situ pintu arah ke kubur Nabi,
Kita baca ni agak keras. Assalamu alaika. Kata-kata ka itu kan berhadapan itu. Makna ka engkau. Assalamu alaika, keselamatan atau salam sejahtera untukmu. Ini bukan seakan lagi. Nabi di muka itu. Kalau sekarang kita Nabi kan ada di muka kita. Itu makanya ada orang baca ayat itu nak pakai assalamualaikum, dibaca assalamu ala nabi. Kita nak mengupas itu. Sebab kalau ziarah kubur Nabi, membaca salam kepada Nabi, di sini salam kita diantarkan oleh malaikat. Ya. Salam dan salawat kita diantarkan oleh malaikat khusus. Ini umatmu menyampaikan salawat dan salam untukmu. Tapi kalau kita di sana tidak ada malaikat, kita langsung baca keras assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tersekat sih pengaruh situasi, pengaruh pemahaman kita dan kesadaran diri kita sedang berada di muka apa? Nabi. Kalau sedikit saya kasih gambaran, kan ini mihrab apa? Kiblat ke depan ya. Taruh lagi kiblat ke depan. Kubur Nabi itu seperti ini. Arah ke sananya Abu Bakar. Kemudian arah ke sananya Umar. Nampak tak? Nampak ya? Saya cari sebentar. Saya cari air sebantah. Basuh solangi. Ada sini. Nantilah di apa? Sebentar. Kita lihatkan kubur Nabi sebentar. Ini kiblat nih. Jadi kalau kita masuk nanti kiblat, wah siko, kok kiblat ke bawah, ke depan. Tentang kau pintu Nabi kau kuburan Nabi. Konya. Kau Abu Bakar. Kubur Abu Bakar dekat bahu Rasulullah. Jadi tidak. Kira-kira begitu. Kubur Rasulullah di bahu. Kubur Umar di bahu. Jadi pas belajar gitu. Datang kau tak? Kau Rasulullah, kau bahu Rasulullah. Abu Bakar, kau kamar Aisyah kau. Setelah Abu Bakar berkubur di situ, Umar kubur di situ dibatasi. Kau kamar, kau dibatas. Sekolah Aisyah lalu kau kubur kau. Bagi dua. Di Aisyah lalu je orang mati 3 orang. Nanti lain tidak mahram. Maka Aisyah membatasi menjadikan kamar itu jadi 2. Kali kau kamar, lebih bateh kau. Kau kubur Aisyah sampai mati lalu dia kubur. Kalau awak takui, jangan kubur lewat kubur saya takui. Karena kita menguburan mayit di rimbo, di samak, tapi terpencil. Tambah nanti paham kubur kiramai, kubur alai, penghuni. Aisyah semenjak Rasulullah meninggal, beliau tidur dekat kubur Aisyah.
Setelah 3 tahun Nabi meninggal pula ayahnya Abu Bakar, kubur di situ. Kemudian setelah Rasulullah meninggal 13 tahun kurang, mati pula Umar. Umar dikubur pula di kamar itu. Jadi 3 kamar kubur. Nah, ketika kita lewat di sini, ini angka lewat situ. Yang pertama, Assalamualaikum. Aku jajan. Assalamualaikum. Ayuhan Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Bakarihan. Diam sebentar. Tuh. Tata cara ziarah. Akunya. Kita tadi roda. Pas. Ke lubang pertama. Biar saya berdiri sebentar. Lubang pertama, kedua, ketiga. Hati-hati tape wak tagak terkecuah kan. Orang banyak sikuah. Di siko lewat jalan salam. Wak lewat siko, kau jalan. Di siko lewat jalan salam. Padahal komplek kubur di pintu 3, di pintu tengah. 1, 2, 3 di tengah kubur. Nah, yang lubang ke pintu Rasulullah, datang ke Rasulullah mereknya. Celik kata, nanti tiba di muka itu celik nama mereknya mereka. Rasulullah, itu Rasulullah. Ko lubang tadi ya. Pas kita berjalan, tiba di tengah-tengah, Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullah. Karihan. Kadang-kadang payah keluar sarung. Papa nanti akan merasa payah keluar sarung. Sebab kita lain rasanya. Setelah kita di Raudhah, doa, salat, zikir, istighfar, langsung belok, tiba di kubur Nabi. Keluar dari rasiko. Keluar siko, tiba kubur Nabi beko. Nanti yang kedua Abu Bakar. Ketulisan Abu Bakar. Abi Bakar. Ke Rasulullah. Abi Bakar. Lalu bagi saya ketik Umar. Itu tata caranya nanti kalau di situ andaikan di muka apa? Lewat lubang pertama. Assalamualaikum ayuhan Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Geser. Tidak dapat celik saya buku. Assalamualaikum ya Abu Bakr. Assalamualaikum ya Khalifata Rasulullah rahmatullahi wabarakatuh. Geser. Assalamualaikum ya Umar. Sampai situ selesai. Kalau dipanjangkan silakan. Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin warahmatullahi wabarakatuh. Baru pulang. Tidak angkat tangan. Orang banyak angkat tangan. Ada yang selfie, tapi kadang-kadang bangi pelesinan. Pelesinan enggak pemangi. Banginya kurang lama-lama. Ulang balik ni. Pasti wajiko. Assalamualaikum. Ada situ. Orang ramai. Assalamualaikum. Tak perlu angkat tangan. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Orang ramai buku belakang. Geser. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Itulah selesai. Geser. Assalamualaikum ya Umar. Kalau ingin sambung bacanya begitu. Selesai. Baru keluar. Itu cara ziarah ke kubur Nabi. Tulisannya tadi Rasulullah Abu Bakar, Umar. Sama, tidak ada bela laki perempuan. Kau mau pergi panah, tunjukkan sekitar sek. Tak. Bukan pintu arah ke kubur Nabi. Bukan.
Itu yang pertama tu. Bukan pintu arah ke kubur. Sebab ke pintu pertama. Yang pintu arah ke kubur, kuanya Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Itu gambaran Nabi. Nah, berkaitan dengan Raudah tadi, kita ke Raudah, berada di Raudah, seperti itu, ulang melihat, langkah pertama setiba di Raudah, salat 2 rakaat. Bagi bapak-bapak, dek keluar balik dari musajid, kalau lapar uluk, berurut dulu. Kajam uluk, sebab antrian panjang. Ibu betul lah. Lama masuk ke Raudah, masuk masjid, semua macam biasa, dari luar. Kalau ibu-ibu tidak, ibu-ibu lah dalam masjid je. Ibu-ibu di belakang, langsung ke masjid ke muka. Kami laki-laki dari luar, tetap baca ketika masuk masjid, bacaan biasa-biasa. Bacaan doa masuk masjid biasa. Minimal, Allahumma ftahli, abwaab rahmatik. Masuk ke Raudah. Tasarah di mana Raudah tu ke kita duduk. Tagak ke duduk salah. Sebabnya kadang 15 kali 26 meter. 15 kali meter. Lebar. Mau dekat mimbar silakan. Kalau mau pilih di sebelah kamar Nabi. Bagus itu dulu namanya ingin tu. Begitu tidak dulu disunahkan lima di lekosari datun perencak. Sebab nak salat jamaah, kalau salat jamaah tu mungkin ke muka mungkin rencak kan. Wah nak ada waktu salat masuk dah. Di luar waktu salat. Tapi kalau bertepatan dengan waktu salat bagus, cuman jarang. Jarang. Sejak sudah Covid kok jarang bertepatan orang dengan waktu salat. Kecuali orang tertentu. Jadi kalau salat jamaah silakan ke depan. Tapi kalau bisa bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu tidak bisa. Kalau bisa bapak nanti bertepatan dengan waktu salat berjamaah, luar biasa. Luar biasa, ke depan. Pilih bagian depan. Ke depan, kita cari roda balik sebentar. Kita ulang mencari roda balik ya. Hilang oleh. Okey. Di mana saja kau mihrab Nabi, kau mimbar Nabi, tanduk mimbar Nabi, mihrab Nabi. Di mana saja di Raudah silakan. Tidak masalah. Cuman kalau waktu salat jamaah kita berada di Raudah, yang terbaik itu di depan. Di depan. Kau mihrab, sampai mihrab sampai keluar. Kalau tidak bertepatan dengan waktu salat berjamaah, itu suka-suka selawat. Tak ada keutamaan di depan dah. Itu makanya kalau mau pilih di arah dinding kamar Nabi, atau pilih yang kedua dekat mihrab. Sebab biasanya siko Nabi duduk mengah. Ya sudah salat. Menyampaikan pesan-pesan, tausiah, penjelasan. Kebiasaan Nabi setelah salat kan menghadap kiblat sebentarnya. Suatu beliau kalau ada pesan-pesan, nasihat, kalau tidak beliau suruh perempuan keluar. Habis perempuan baru laki-laki. Itu kebiasaan Nabi SAW. Kerja di Raudah, berulang balik. Salat minimal 2 rakaat. Salat apa? Bisa tahiyatul masjid. Atau salat sunat mutlak. Mutlak, salat yang tidak ada kaitannya dengan apa-apa. Rawatib tidak. Kalau kemarin dek bakaja dengan harus ke Raudah,
berjanji sudah zuhur. Sebab keluar nomor sudah zuhur keluar nomor. Maka kami setelah selesai salat zuhur langsung lari keluar untuk bisa capek tiba di antrian. Kemudian ambo setiba di Rodah salat sunat ba'da zuhur. Karena tadi alun salat sunat lai. Andaikan bapak-bapak nanti dapat nomor aplikasinya sesudah zuhur atau sudah asar, sudah zuhur ya, sudah zuhur, kita harus capek, kena antrian panjang. Kalau musim panen itu berpanggang. Kena salah patangku kawan lupa bawa sendal, tidak bisa tak jatuh keramik. Ini luar, santai angin. Jadi antrian panjang. Maka setelah kita lapih sesudah salat zuhur, dengan catatan salat sunat rawatib itu berlaku waktunya semenjak salat sunat zuhur, ya, semenjak setelah salat zuhur sampai sebelum asar itu waktu untuk rawatib. Bisa di masjid, bisa di rumah. Bahkan Nabi lebih menyukai kita salat sunat rawatib di rumah. Ya, andaikan salat sunat rawatib kita sudah zikir salat zuhur, tidak langsung salat. Boleh, tidak apa. Di rumah saya bisa, tidak masalah. Karena tidak harus setelah salat zuhur. Kenapa? Waktu salat sunat rawatib itu berlaku semenjak setelah salat fardu sampai masuk waktu salat berikutnya. Sama dengan maghrib. Maghrib, waktu salat sunat rawatib ba'diyahnya selesai maghrib sampai sebelum isya. Isya betul sampai tengah malam. Kenapa sampai tengah malam? Karena waktu batasan isya tengah malam. Baik tengah malam. Kalau subuh tidak ada ba'diyahnya, asar tidak ada ba'diyahnya. Sama dengan hal yang dengan qabliyah, qabliyah salat sunat sebelum salat fardu. Pas setelah azan, bisa setelah azan atau bisa dekatkan salat. Pokoknya sepanjang antara azan dan iqamat itu qabliyah. Sepanjang setelah salat sampai salat berikutnya ba'diyah. Dengan prinsip itu, maka kawan-kawan berkerahkan ketika itu kita salat sunat rawatib di Raudah. Di Raudah. Kenapa begitu? Awak sesudah salat langsung berlari keluar. Kenapa berlari keluar? Antrian panjang. Jangan-jangan beko makan alun sekolah alun wak tagak 1-2 jam. Kami laki-laki. Dek kami ketika itu alun salat sunat rawatib ba'diyah. Sampai di Raudah salat 2 rakaat ba'diyah, tambah 2 rakaat lagi ba'diyah. Karena salat sunat setelah salat zuhur 4, 2. Tapi andaikan bapak ibu nanti setelah asar masuk, misalnya setelah asar atau kapan saja yang tidak ada sangkut pautnya dengan rawatib muakkad, setiba di Raudah salat sunat tahiyatul masjid. Apalagi mutlak. Mutlak salat yang tidak ada kaitannya hubungannya dengan waktu, bilangan, sebab tertentu. Salat 2 rakaat. Kira-kira masih ada waktu 2 rakaat. Ada kawan nang Galia, tapi Galia itu dia nak berdosa dah. Lama-lama ni salat, dah telok polisi Musia dah. Rakaat senang. Dia selagi awak salat, polisi nak berani Musia. Tapi cik kawan sebelah, angku zalim bah, menzalim orang nangka masuk, awak seterus egois, awak seorang saya punya surga namanya. Tapi ya itu, zalim juga ke orang antrian di luar, awak nama zalimnya. Zalim dalam arti kata tidak membiarkan orang lain untuk beribadah hal sama. Itu keturunan. Setelah itu barulah mau doa, mau istighfar,
mau salat, mau zikir. Kalau mau setelah itu 3 saya pakainya. Setelah salat sunat selesai di Raudah, mau istighfar dulu. Karena memang setiap selesai ibadah kita memang disuruh istighfar. Mengana dosa, mengana kesalahan, mengana kelalaian, astagfirullah. Boleh istighfar apapun bacaannya, tidak masalah. Asal juga baca istighfar, baca. Setelah istighfar, lalu apa lagi? Kamu langsung salawat. Salawat dulu, berapa bisa? Apalagi kita di samping kamar Nabi mah. Kamar Nabi kan? Kamar Nabi sebelah kiri ya. Bawa salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai kare-kare. Aduh, nak terengah di Nabi. Kayak itu loh. Sebenarnya tidak nak kare-kare di Nabi kan terengah ada menyampaikan. Tapi betul lah. Terengah Nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai pada talak. Sisa waktu tu baru mau untuk berdoa. Ampe tu kerajo ambo di Raudah. Nah memang ada dasar-dasarnya salat, istighfar, salawat, doa. Apakah anda boleh zikir? Silakan kalau masih ada waktu zikir. Cuman waktu di situ kan tidak lama, 10 menit atau lebih. Jadi kalau lama-lama pun tidak terlekit lah doa. Pas saja lampe kau tidak salah. Salat, istighfar, salawat dan doa. Bis keluar dari Raudah. Kau Raudah keluar. Kau jangan keluarnya di. Kau pintu keluar dari Raudah. Keluar sekolah laki-laki kah? Polisi sama aja. Keluar. Kelok kiri. Jalan terus jalan. Kau pintu kubur Nabi. Arah kiri. Pintu tengah ya. Pintu tengah kan? Pintu tengah. Jangan pintu pertama tidak. Pintu kedua, ketiga tidak di tengah. Di situ ada 3 bulatan. Bulatan pertama tadi yang kita baca Assalamualaikum ayuhan Nabi. Siko kan? Nanti siko Assalamualaikum ayuhan Nabi, geser agak 3-4 langkah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Geser 3-4 langkah. Assalamualaikum ya Omar. Kalau situ nak dapat itu baca. Keluar. Selesai Pak. Itu tentang Raudah dan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ziarah kubur coko itu kalau ndak kita satu banyak ndak ada. Cuman kita kan awaklah datang ke Madinah. Lah masuk masjid Nabi. Lah baradolo di dalam masjid Nabi. Di samping kita ada kubur Nabi. Lalu kita hendak ziarah. Kira-kira apa ya? Logikanya dulu. Ini nak haji ke tak? Haji wak sahnya. Mula melihat catatannya ke Madinah tu nak ada buangnya haji tu. Dan haji di Mekah. Umrah di Mekah. Umrah khusus di Masjidil Haram. Kalau haji di tempat-tempat. Arafah, Muzdalifah, Mina, Masjidil Haram. Tidak ada hubungannya Madinah. Jadi kalau orang haji ifrat, haji imyang, ini sudah haji pulang lah. Tidak ada ke Madinah. Tergantung. Jadi ke Madinah mana? Ke Madinah ziarah. Anak ziarah berkunjung. Kama berkunjung ke masjid. Berkunjung ke masjid Nabi namanya ziarah Masjid Nabawi. Awaklah berada di Madinah juo, itu masalahnya. Awaklah di Sinan juo. Ini tak boleh. Kata para ulama, Jawa-Jawa datang spesial untuk ziarah kubur Nabi.
membuang-buang pitih, membuang-buang katu, membuang-buang tenaga, membuang-buang segala macam. Karena di mana saja kamu berada, kamu mengucapkan salawat dan salam kepadaku, ada malaikat spesial yang mengantarkan. Dan kamu ulang melihat, di mana saja kamu berada, kamu ucapkan salawat dan salam kepada Nabi, ada malaikat yang mengantarkan. Kata sahabat, bagaimana Rasulullah? Bukankah jasadmu sudah hancur? Kata beliau menjawab, jasad para nabi dan jasadku dialamkan Allah untuk dimakan tanah, utuh. Itu makanya kita tidak perlu jauh-jauh mantan salawat dan salam ke Nabi ke Madinah. Risiko sampai. Awak dalam salat tadi ke macam itu tu. At-tahiyyatu mubarakatuh atau at-tahiyyatu salawat? Nama biasa baca? Wah, jelas kita baca itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi ya rahmatullah barakatuh. Satu. Because sesudah tasyahud, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala salam cik, salawat cik. Tadilah kita baca salat, lah dua malaikat spesial yang ditugaskan. Tidak perlu kita hantar mana ke Madinah tu. Terang hari Nabi itu, lah dua malaikat mengantar ke sana. Cuman masalahnya, dek kita lah di Madinah jo. Kita lah berada di Masjidin Nabawi. Bahkan makin ke muka, kita makin dakik ke kamar Nabi. Di kamar Nabi itu ada kuburan Nabi dengan dua orang sahabat mulia beliau. Mumpung taragau di sinan, maka ziarah kita. Kalau tidak ziarah kita, nah kira-kira awak tu. Kira-kira awak kau bangun mana? Agi asal namanya. Kalau kecil Rocky Gerung, Dungu namanya. Cik Rocky Gerung Dungu namanya. Tak menyerang ke akal sehat. Jangan jadi dungu orang menjadi besok kan. Jangan bagus. Itu masalahnya. Adakah hubungannya dengan haji? Jawabannya tidak ada. Tidak ada hubungan haji di Makkah. Masalahnya, awak di program ke Madinah untuk arba'in 8 hari. 8 hari. Kau bisa setiap hari ziarah ke kubur Nabi, tidak masalah. Sebab ke kubur Nabi, tidak ada aplikasi dah. Nam pakai aplikasi ke Raudhah. Khusus laki-laki, setiap waktu silakan. Setiap waktu salat, habis satu salat, langsung ke muka. Ziarah ke kubur Nabi, ucapkan salam. Ucapkan salawat. Boleh? Jadi perempuan memang terbatas. Tidak boleh perempuan. Karena itu areanya area laki-laki di depan, laki-laki bebas. Yang pakai aplikasi ke Raudhah. Ke Raudhah. Dari Raudhah keluar bisa langsung ke kubur Nabi ke kiri. Tapi bagi yang tak ke Raudhah hanya ziarah saja, sajak di Babu Salam masuk, sajak sini masuk. Kalau kiblat Sinan sebelah kanan. Abu Salam. Soal langsung spesial ziarah namanya. Aku buat Nabi. Itu ringkas kajinya tentang Raudhah cik dan ziarah kubur Nabi cik. Dan Raudhah ko itulah masalahnya kini ya. Awak tidak bebas lain. Tidak bebas. Model tahun 2005 balian atau 2008 balian ke bawah. Dulu waktu masih tahun 2010-an ke bawah masih bebas. Ke Raudhah, tengah malam itu Raudhah orang, tidak bisa. Itu kira-kira tentang penjelasan ringkas lah. Kalau tulisannya sudah kita bagikan. Cuman kalau bisa dicari sebentar, silakan. Sebentar. Halaman 8.
tentang tata cara ziarah kubur Nabi. Tata cara, lupa caranya, ziarah kubur Nabi disyariatkan adalah sebagai berikut. Pertama, penziarah hendaknya masuk Masjid Nabawi dan salat tahiyatul masjid 2 rakaat, lalu pergi ke kubur Nabi dan kedua sahabatnya. Yang tadi boleh 2 cara, bisa lewat Raudhah, bisa dari luar, dari Babus Salam. Kalau kita madhab kiblat sebelah kanan, untuk laki-laki kok. Kalau kiblat sinan sebelah kanan. Setelah sampai di depan pintu kubur Nabi, sebentar. Kubur Nabi tadi. Pokoknya, oke. Pertama, setelah sampai di depan pintu kubur Nabi, tuh, lubang pertama, berdiri siko. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atasmu, untukmu, wahai ayuhan nabi, wahai nabi, dan rahmat Allah serta berkahnya. Selesai di lubang pertama. Kemudian lubang kedua, nih, kok Abu Bakar, tulisannya berarti Abu Bakar nanti berhenti menghadap ke situ. Assalamu alayka ya Aba Bakrin. Assalamu alayka ya hai Abu Bakar. Assalamu alayka ya Khalifah, wahai Khalifah Rasulullah. Rahmat Allah dan berkah Allah atasmu. Tuh. Kemudian geser ke sedikit lagi ke kanan. Awak dia maduk ke aku buah ke kanan. Kira-kira 4-5 langkah. Berhenti situ, baca Allah, Assalamu alayka ya Umar, Assalamu alayka ya Amiral Mukminin, wahai pemimpin orang-orang mukmin, rahmatullah wa barakatuh, rahmat Allah dan berkahnya. Lalu keluar. Kalau bisa selfie sinan, selfie lah, enggak sekali, kenangan. Tapi hati-hati, jangan sampai ambil polisi apa wak. Boleh tapi pandai saya hati-hati sah. Agak sekali atau rekam perjalanan kita ziarah kubur. Kalau masjid tak masalah, tapi ziarah kubur aku enggak rami orang, kalau ingin selfie. Perempuan pun nak tahu apakah perempuan bisa selfie sini, itu mana tahu. Karena perempuan ada aturan khusus. Itu sekitar tentang Laura. Kemudian nanti setelah kita keluar tiba di Sinan, kira-kira jarak 500 meter arah kiri kiblat. Kalau Sinan kiblat, bertemu Bakia. Bakia ko hanyalah untuk laki-laki lo noh, betul. Padusi boleh. Cuman di pemerintahan Kota Madinah, Gubernur Kota Madinah tidak membolehkan perempuan ziarah kubur. Itu lo paham Sinan. Ini padusi tidak akan pernah tahu Bakia dah. Kecuali satu saat kok berubah lo peraturan Sinan. Padusi kan boleh ziarah kubur. Di kubur di Bakia itu kubur istri-istri Nabi, anak Nabi.
sahabat-sahabat Nabi dan kaum muslimin yang meninggal ketika haji, ketika di Minah, di kuburan Sinan. Cuma awak tak akan pernah tahu di mana kuburan dan sana awak. Jadi ada orang sampai umrah sambil mencari kuburan gaibnya di Madinah, tak akan pernah masuk. Karena di Sinan tak ada pakai merek, batu nisan tak ada, hanya tanah gundukan kecil, jadi batu, alah. Begitu no. Nan kubur Bakia tu. Jadi kalau mati orang kat Sinan, mati orang rumah, mati suami mak, pergi ke Sinan ndak kuasa kubur. Dengan catatan yang dibolehkan ke Bakia cumalah laki-laki. Biasanya pagi, habis salat subuh, atau kalau bisa tengah hari. Karena setiap waktu orang salat jenazah, setelah salat jenazah langsung disegerakan menuju Bakia. Inilah. Kalau ingin bapak-bapak ingin mencari proses penguburan di Bakia, sekaligus ingin mencari lahat di Bakia. Baru mencari lahat di Bakia itu, sabalun sabalun mai di kuburan, sabalun salat ya, lah dikali-kali lubang sekian buah. Kali lubang, betul sudah salat langsung selesai. Lubang-lubang lama dikali balik ya. Batamu tulang belulang, dikumpul balik tulang di pandamu sempiangnya. Masuk mai baru. Jadi mai nalah lama sekian tahun dikali balik kuburannya. Kau nak penuh lah negara orang. Baru orang mati setiap hari Sinan. Minimal setiap waktu salat tu ada sekian jenazah. Setiap hari. Bakia sekarang tujuannya seperti ini. Jadi memang tanah tidak harus habis di orang hidup, di orang mati. Makanya kita sebenarnya dalam sunnah Nabi dianjurkan kita membuat komplek perkuburan. Komplek perkuburan kaum. Siasen mati kaum, apakah komplek perkuburan negari atau jorong atau kaum, siasen mati masuk penuh sisian. Bisa pakai nama. Jadi tak habis tanah di orang mati. Ada di negara juga nama itu sebagian tampik lain. Komplek tu nak boleh tu pagar keliling. Nang kuburan komplek tak, saya tunggu. Atau lagi Bakia. Bapak-bapak ingin tahu proses bangun mai di Sinan yang bisa jadi berbeda dengan negara kita. Kalau negara kita kan banyak anunya, banyak geremek-temeknya. Dia tahu geremek-temek. Prosesinya banyak. Ada Sinan sudah salat angke. Sudah salat jenazah, sudah salat angke. Antang kubur, tiba di kubur dah. Sudah lah. Doa-doa ada habis, so kubur pergi selesai. Nah, kok kasih nalah nenek mama orang awak, begini tu. Ya, mau kata nenek mama lah. Alah siko nak ada, ayo itu. Ada awak beda. Di sini tak ada berdoa, sudah salat tak ada berdoa, sudah berkubur, ada doa. Apalagi sembah menyembah sudah kubur tak ada dah. Kok rundiang lu Sinan beko mati dan kuda tua Sinan jangan rundiang kena bangi polisi Sinan. Atau Bakia. Bakia disukai, dianjurkan bagi laki-laki, perempuan tidak. Perempuan sebenarnya disukai juga, cuman peraturan Sinan tidak membolehkan perempuan di usia. Daki-daki suka Bakia lari janjaan gitu. Bakia. Betul boleh Sinan, cuman tetap harus waspada. Bahwa memang tiba di polisi nak menceringi, sun cari ambil kamera sun ceringi. Takak lama-lama saya menceringi, tabala gaya Sinan. Itulah 3 hal yang kita baca siang hari ini. Raudhah, ziarah kubur, dan seketik kita singgung tentang Bakia. Bakia. Lalu menjelang puasa ada pertemuan kita 3 kali lah. Setelah itulah habis. Habis pertemuan kita, bulan puasa tak mungkin kita kuoknya banyak bulan puasa.
Itulah hakul yakinnya bodoh. Ko lah banyak bulan puasa. Jadi kita akhiri nanti menjelang puasa 2 kali pertemuan lah selesai Wak. Andaikan nanti masih ingin kita praktik lapangan, jika Allah izinkan kita ulang sehabis Lebaran namanya mengameh-ngamehi dan tacician nanti enggak. Ada yang ragu Pak? Yang kurang jelas silakan Bu. Wudu. Boleh. Nabi itu berwudu sikonya. Ayat kuah kali, segitu lah bisa bulu. Nabi itu kalau ukuran awak siko bulunya. Kau kan bisa masuk kuah kali nak? Siko Kalau kuah kali, siko wudu Nabi. Balo tu, itulah balo dua tu. Bamu kau bisa segiko ayat untuk bulu. Bulu itu tujuannya untuk mensucikan diri, bukan untuk membersihkan badan. Kalau untuk membersihkan badan, mandi kita ambil syariat. Kita ambil syariat, tak tahu orang siko ya. Mandi kita ambil kadang. Tujuan berwudu bukan untuk membersihkan badan, mensucikan diri daripada hadas. Sehingga siko lah selesai, tidak cukup siko lah selesai bulu. Jadi kalau ibu membawa semprot, silakan semprot. Ya semprot ya. Semprot tangan, dah. Kalau kita ambil sunnah kan, 2 kali. Semprot lagi, 3 kali, 3 kali. Kemudian semprot lagi. Tangan sikosa. Rata-ratuan. Dan lagi. Atau langsung ke siko jadi aja. Berarti 3 kali. Nggak usah saya mau sinar buat musajid. Ini bangga. Kasih kau. Ada atau buka siko dah. Awak kan musajid. Laki polisi sudah lah. Kasih kau. Selesai semua, selesai. Tapi kalau ke buaya keluar. Bapak-bapak pun tu bawa lah apa? Yang pakai apa namanya kau? Spray. Untuk trika, tak kau? Dia pakai itu. Lebih-lebih bagi kami nan palapeh uluk. Palapeh uluk ku pangantui. Pemimpin tidak pangantui. Payalah kamu kau salat. Makin dake. Kalau ambo anjurkan bapak-bapak ibu, misalnya haram tu jangan pilih aja kau ujung. Namun saja itu kan makin kau ujung makin panjang. Arah ke Anjum panjang tu, pilih lebuh. Nak kata tamu ya Kaabah dah. Nak kau sesuai Kaabah dah. Kalau kau sesuai Kaabah, lewat di pelataran muko jam kadang atau WC3. Tu suruh Kaabah. Atau lelakang lewat Safa, bersuruh Kaabah. Tapi kalau masih kelakang-kelakangnya, kau bersuruh Kaabah. Padahal pusat Masjidil Haram adalah makin muka-muka lah. Kebetulan kita orang pelapih hulu, pengantui, bawa kau. Spray. Tas. Habis bisa ditambah. Dalam masjid banyak tabuang-tabuang zam-zam. Di tonggak-tonggak tertentulah ada tu. Bara banyak kita bawa, iko isi penuh. Ambo satas kadang-kadang ambo isi. Bawa tabuang-tabuang minum mineral tu, jangan tas. Iko ke masjid bawa lah kosong-kosong. Jadi di hotel minum zam-zam je. Jangan sampai nak minum zam-zam senan. Pergi ke masjid, bawa tabuang mineral atau botol wak ko, enggak buah-buah. Beko pulang masjid bawa itu dah minum di hotel. Air mineral nomor 1 di dunia air Zam-Zam. Tu boleh. Lah. Ya. Yep.
Bolehlah. Boleh minum. Bolehlah. Enggak, Pak. Enggak. Pak. Kami mandi tapi kadang langsung buluak sini. Kadang-kadang ada gue air minum. Enggak masalah. Enggak ada aturannya dah. Bawa iya siko enggak masalah. Pakai uluak sisonya. Ya enggak boleh siso air uluak itu dipakai untuk minum. Ini tiap siko tempuang. Nah, ini boleh. Rasanya tidak ada dalilnya dah. Dibuang wazia, Pak. Apalagi Zamzam. Apalagi yang Zamzam. Kalau tidak ada dalil, tidak ada alasan, tidak ada rujukan kitabnya, tidak usah pecik. Sia saja nak menyampaikan, tidak ada dibacakannya rujukannya, sumbernya, atau pemahaman ulama nama, anda usah pakai. Berarti itu agak-agak nomyang dulu. Okay. Silakan. Tanggal? Oh iya. Tanggal 1 itu bagi yang kamu korban. Bagi yang kamu korban, bagi haji enggak dong. Kecuali nyawa korban. Boleh. Oh, sebelum ihram pakai itu mah. Seketik kita jadi apa ibu-ibu kah? Tanya beliau, awak kan kalau lah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Masuk tanggal 1 Zulhijjah, kita kok tidak disukai, makruh hukumnya menurut sebagian ulama, bahkan ada yang mengharamkan, tapi yang mau milih makruh ya. Tidak boleh bagi yang akan berkorban. Gunting kuku, motong rambut, yang ada di badan semua laki-laki perempuan, dan termasuk ke kemih laki-laki, sampai korban di sembelih, kan? Itu bagi korban. Bagi yang tidak pesat korban, tidak masalah. Ini tidak korban. Nah, bagi orang yang haji, awak nanti kan nanti tanggal 10 Nabi aja. Tapi itu tidak korban, hadiyu namanya. Hadiyu adalah binatang yang kita bawa ke Makkah atau kita balik sinan, dan kita melakukan haji tamattu. Tapi kalau kita korban di kampung, berlaku tu. Awak korban lo di kampung, pergi ke Mekah, ada awak korban di kampung, maka saja tanggal 1 Zulhijjah kita dimakruhkan untuk memotong-motong dan segala macam. Kira begitu. Ya silakan. Adieu. Yang sunnah nabinya begini, bahwa hewan hadiyu itu secara bahasa Arab kan hadiah. Itu hewan yang dibawa ke tanah suci untuk disembelih, lalu dagingnya dihadiahkan kepada penduduk Makkah dan sekitar. Lantaran kita melakukan haji tamattu. Di haji tamattu, maka di tanggal 10 Zulhijjah, setelah Nabi melempar jumrah Aqabah, kita kanan melempar jumrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah lah. Kita tiba di Mina dari Muzdalifah pagi tanggal 10 di hari raya lah, tiba waktunya melempar jumrah Aqabah, pulang ke kemah. Ketika itu kita cukur rambut. Dan di saat itu juga
Nabi nyembelih. Lalu beliau baru mencukur tahallul awal. Kalau di sini kan dakwah dah. Dan sunnahnya disembelih tanggal 10 Zulhijjah setelah melempar jumrah Aqabah. Lalu ada pendapat di antaranya mazhab Syafi'i berpendapat lah boleh didahului memotong hewan hadiyu itu sebelum pelaksanaan haji. Asalkan dia setelah selesai umrah. Itu yang dipilih ya. Boleh cokot itu kiciknya disuruh. Boleh itu kan bagi alasan tertentu. Itu dipilih ya. Kenapa itu dipilih ya? Biaya mudah. Biaya mudah bagi toke-toke, calo-calo pun itu mencari anulisan dengan orang tertentu, penitia tertentu juga ada pihak bahan di sana. Dikhawatirkan kalau di Departemen Agama mengingatkan, dikhawatirkan kalau cara itu dipilih keterjaminan bakso dipotong hewan jelek. Arti keterjaminan bagaimana? Dulu waktu 2010 lah mau berangkat, tidak 2007, 2010 berangkat mau membiang ketika itu, bahwa di bank di setor ketika bank sekitar 375 di bank 450 di beliau 375 beraja piti 75 kan, 75 real itu banyak piti. Tentu kawan memilih di calo, di samping itu ada pelo jalan-jalan dapat makan tapi bakso ada jaminan bakso binatang itu disembelih tidak ada. Kenapa? Awak dibawa tuh dibawanya ke tempat pemotongan itu hewan awak ada. Tapi jaminan bakso hewan awak tidak ada. Itu yang dikhawatirkan sehingga diperingatkan oleh Departemen Agama. Maka banyak orang memilih ya, untuk store saja ke bank nilai ditunjuk oleh Panitia Haji Arab Saudi. Salah satunya Bank Rajihi. Mereka telah menjaminnya. Mereka sembelih di hari tanggal 10. Itu sebenarnya masalah. Kemarin kau nampaknya lah dulu panitia Indonesia lah milih lah itu tanggal 10 dipilih disembelih. Maka mereka menganjurkan ke orang Indonesia aja lah. Tapi nampak tidak tahu dah apakah memang ya begitu tidak. Itu perbedaan. Lebih baik kita memilih nalah jalih bakso dijamin tanggal 10 daripada sebelum tanggal 10. Sebabnya urutan haji. Mazhab Syafi'i sebagian mereka menganggap dibolehkan dahulu. Dibolehkan menyembelih dahulu. Itu pendapat. Kira-kira. Masih ada yang ragu? Silakan Bu. Sama Ibu, talambe. Oh, kasih ko. Oh, betul. Okay. Baik, Pak, nama bagi-bagian tadi. Dari awal lah, Ibu. Lai. Dari awal lah, cukup. Cuman Ibu harus mengambil catatannya bara nomor bara buah butuh. Lai. Bagi yang tidak ada, lai. Silakan. Rasanya lah selesai, Wak. Kajian, Wak. Babu. Setiap tahapan-tahapan yang kita lakukan, aku ada tuntunan dari membimbing. Di sini. Ibu masuk ke BIH atau enggak? Apa di BIH atau tidak? Apa? Kang Kamis. Berarti Ibu hanya satu di Departemen Agama? Ya. Enggak doh. Yang membiang langsung setiap tahapan awak dari KBIA. Tapi kalau Departemen Agama hanya satu pembimbing gitu. Sebanyak satu pesawat, satu pembimbing ibadah. Karena agama memakai prinsip haji mandiri. Haji mandiri, masing-masing kita harus menjalankan ibadah sendiri tanpa mengharap orang lain.
Sebut nang pembimbing kita sinan ndak ada. Ada pembimbing yang ditunjuk oleh pihak Departemen Agama, satu orang. Namanya pembimbing ibadah yang ditunjuk untuk membimbing orang sebanyak 400. Satu pesawat 420 berapa? Gitu. Rasanya sebanyak tu orang ndak mungkin. Yang kedua tergantunglah pembimbing. Kalau pembimbing kau lah ahli, pembimbing tu lah pengalaman, dan nyolah biasa lah membiang barangkali bisa aja lah. Tapi kalau pembimbing baru sekali pai, ragu. Jadi ibu mandiri saja bu. Masuk ibu sama-sama dengan rombongan lain yang lah biasa, insyaallah. Kita terbuka WA saja. Ini tidak ada yang paling bagus, melainkan kita membekali diri sendiri. Kalau di KBA dibimbing bu, satu rombongan dipimpin satu ustaz. Ambo dulu di Mesir Raya dibimbing oleh satu ustaz, rombongan sampai 5. Kepala rombongannya membawahi, kepala rombongan kau biasanya ketua rombongan biasanya ustaz, ustaz kau lah membimbing. Itu KBH. Cuma KBH aku itulah masalahnya membayi yang masuk. Tak mau orang perai tu. Lah bu. Okey. Lain insyaallah dah. Insyaallah. Tu bernomor berapa ibu tu? Ariko. Ibu datang besok ada? Ibu datang ke datang? InsyaAllah ada ke datang. Tentu iko. Kalau kini barangkali tidak cukup stok disediakan. Iya jam siko jo. Di siko jo tempatnya, urang iko jo. Alah bu ya. Nanti kalau ada kita tambahlah. Ibu di Kapau, di Magi. Oke. Itulah yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan berbeda untuk kita bersama. Diakhiri, sebelum diakhiri, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau masih ada yang kurang-kurang jalan sepanjang perjalanan kita haji, catat sih. Beko kalau risiko tidak terkena sadolahnya kan. Tapi di rumah terkena, langsung catat. Beko disampaikan. Kalau bekal rasanya lah cukup itu. Tidak bertemu-temu tidak masalah. Tapi kalau ada yang nanti cici-cici 2 kali pertemuan lagi kita selesai. Sekian, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.